Terkait situasi di Timur Tengah antara perang Amerika Serikat dengan Iran, kita akan membahasnya dengan Ibu Stepi Andriani, pengamat militer, intelijen dan juga keamanan nasional. Bu Stepi, tadi sebelumnya bahwa negosiasi telah runtuh dan saat ini juga kita melihat adanya serangan Israel ke Libanon dan ada upaya negosiasi yang akan dilakukan Selasa mendatang. Lalu seperti apa sebenarnya proses negosiasi ini dan juga di dalam rentang jeda gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran? Iya, Mas Juno. Jadi Iran itu memiliki peradaban 2.500 tahun sejarah dan mereka terbiasa dengan diplomasi. Namun mereka tidak bersedia dan tidak terbiasa membuat keputusan eksistensial di bawah 21 jam tentunya dengan tekanan gitu. Artinya Iran ketika berdiplomasi itu pasti akan memastikan kepentingan nasionalnya betul-betul terjaga seperti itu. Nah, di sini yang buah si malakama sebetulnya adalah Pakistan ya. Pakistan ini niatnya baik ya, di tengah kegagalan ini seperti pahlawan Pakistan ini, tapi yang pasti belum tentu menang gitu ya. Menteri Syarif, kemudian Field Marshal Asim Munir adalah dua orang yang secara harfiah mengatakan waktu itu peradaban mati malam itu. Jadi ketika 21 jam kemarin stagnan itu hopeless seperti itu ya. Nah, ini apa namanya, mereka menelepon Presiden Trump. Pakistan punya hubungan baik dengan Presiden Trump gitu ya, walaupun secara geostrategi dan geopolitik mereka bertetangga dekat dengan Iran. Jadi sebetulnya sebagai mediator Pakistan cukup berhasil karena berhasil mendudukkan ya dua aktor strategis yang hari ini sedang berperang gitu. Namun keputusannya tentunya bukan lagi Pakistan bisa ikut campur, itu adalah masuk hak prerogatif dua kubu ini begitu ya. Nah, di sisi lain sebetulnya kalau kita cek begitu Mas, jadi Hormuz ini tentunya nanti akan hampir tertutup sampai nanti 2 minggu ke depan. Iran tidak mau Pakistan ini, Libanon Selatan ini diserang terus. Jadi kalau Libanon dan front-front lain, proksi-proksinya Iran diserang, Hormuz akan tutup. Nah, sehingga nanti sampai 21 April pasokan global pasti agak sedikit tersendat nih, Mas Juno ya. UNTAD sudah memperingatkan ini akan ada pertumbuhan global yang melambat. Pertumbuhan global saat ini kan kondisinya 4,7% ekonomi dunia. Ini bisa jadi turun sampai ke 2%. Jadi minus 2,7. WFP juga menyampaikan 45 juta orang akan jatuh ke dalam kelaparan, bahkan ada tambahan-tambahan pengangguran dan lain-lain. Kalau sampai ditutup terus-menerus, 30% pasokan pupuk dunia juga terancam. Dan tentunya untuk negara kita juga berdampak. Karena importir minyak ya, Mas Juno, seperti itu. Seperti apa dampak besarnya terhadap terutama kegagalan negosiasi Amerika Serikat Iran terhadap harga energi dan juga ekonomi dunia yang tadi Anda sempat sampaikan? Ya, jadi yang pertama ini kalau kita cek di hari ke-44 konflik itu puncak tertinggi minyak Brent itu Mas Juno di tanggal 7 April. Jadi di sana minyak Brent itu tembus 117 US dollar ya. Nah, jadi ini sebetulnya kita lagi masuk fase kelima. Fase pertama itu adalah fase pembukaan dari tanggal 28 sampai 13 Maret, pembukaan operasi ya. Kemudian fase 2 itu masuk fase eskalasi, naik dari 14 sampai 29 Maret. Kemudian fase ketiga nih klimaks yang bombardir hancur lebur 30 Maret sampai 7 April. Fase keempat ini mulai gencatan senjata hari ini dan nanti habis itu sebetulnya pasca Islamabad Talks begitu ya. Nah, total korban kalau kita cek dari Iran itu sudah 3.375, Libanon juga sudah hampir 2.000-an lebih ya. Amerika relatif 300 orang lah terluka, kemudian prajurit Amerika gugur 13 orang. Nah, ini minyak ini naik 50% dari sebelum perang dimunculkan 44 hari yang lalu sampai hari ini sudah naik 50%. Termasuk di Amerika kenaikannya 4,06 dolar. Sehingga ini mengganggu rantai pasok dan Hormuz minusnya 95%. Jadi yang tadinya tadi saya sudah sampaikan di awal ya 130-an kapal ini hanya bisa 15-16 kapal per hari. Sehingga kalau disampaikan ini negara masyarakat di dunia, ekonomi di dunia ini tidak sama seperti sebelum perang ini dimulai. Jadi tidak baik-baik saja tentunya ya.
Walaupun minyak agak turun sedikit beberapa hari ini, tapi puncaknya kemarin di tanggal 7 April itu 117, Mas. Seperti itu. Iya, untuk terakhir nih Bu Stepi, untuk saat ini dari perspektif intelijen apa skenario terburuk yang harus diantisipasi dunia termasuk juga Indonesia jika situasi perang ini terus membawa arus bola panas dan juga makin memburuk? Ya, jadi kalau apa yang disampaikan Presiden Trump ini benar ya, akan ada tambahan eskalasi pasukan, baik angkatan lautnya, angkatan udara, bahkan mungkin nanti daratnya. Ini tentunya tidak akan selesai sampai di Iran, Mas. Apalagi katanya tadi Israel juga akan melakukan hal yang sama ya, dengan Lebanon akan ada diskusi juga. Nah, ini kalau di sana panas, di sini panas, ini akan melebar ke kawasan Timur Tengah. Tentunya ini yang jadi berbahaya adalah pupuk global, kemudian juga energi global ya, dan juga nanti bisa ada pengungsi dan lain-lain. Ini masyarakat dunia yang terganggu secara ekonomi ya. Kalau ekonomi dunia terhambat tadi prediksinya kan dari 4,7% turun ke 2%. Tentunya juga akan ada krisis ekonomi lagi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sehingga memang ini adalah kepentingan kita bersama. Dan saya apresiasi ketika nanti Kompas terus-terusan media di Indonesia membahas ini, sebetulnya ya untuk itu salah satunya. Kita sama-sama menyuarakan pentingnya perdamaian. Jadi hikmah terbesar adalah mereka bisa duduk bareng. Tapi di sini catatannya bahwa tidak bisa sekali putaran seperti yang tadi Mas Juno sampaikan. Butuh 3 sampai 4 kali putaran. Ini tidak bisa dibekukan konflik yang mencair 47 tahun ini hanya dengan 21 jam. Mungkin nanti putaran kedua bisa digagas di Eropa. Putaran ketiga mungkin nanti Pakistan dengan negara-negara Teluk misalnya seperti itu ya. Jadi ini terus kita harapkan karena tentunya dengan pendekatan-pendekatan kekerasan termasuk menambah pasukan ini tidak menjadi solusi dan justru nanti akan menambah dendam, menambah munculnya kelompok-kelompok yang ingin berjihad seperti itu ya, yang ingin masuk ke dalam front ini. Bahkan Turki menyampaikan, Erdogan menyampaikan kalau tidak selesai Turki siap memasuki arena pertempuran. Ini akan lebih luar biasa lagi berbahaya untuk kita karena kita juga punya hubungan dagang dengan Turki dan negara-negara Teluk kan cukup banyak juga Mas Indonesia ya, hubungan dagangnya cukup baik di era Presiden Prabowo ini. Seperti itu. Baik, kita harapkan perundingan di putaran berikutnya akan terus berlangsung dan juga kita melihat bagaimana perang dari Tiongkok dan kemudian juga peran dari Pakistan ataupun Mesir yang juga akan membantu proses perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Untuk saat ini kita juga menantikan perundingan antara Israel dengan pihak Lebanon pada hari Selasa mendatang. Terima kasih sekali lagi Ibu Stepi Andriani, pengamat intelijen dan keamanan nasional telah berbagi perspektif di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu, Bu.